Halo teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfiana Husnul Azizah dengan NPM 24106310500063 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan PCA, metode PCA atau Principal Component Analysis, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang poster saya yang berkaitan dengan codingan yang sudah saya buat menggunakan RStudio. Silahkan disimak, semoga paham ya. Baik, di sini saya akan memberikan proses atau tutorial bagaimana menganalisis data menggunakan PCA atau Principal Component Analysis dengan menggunakan RStudio. Nah, sebelumnya mengapa saya menggunakan PCA atau Principal Component Analysis? Nah, karena untuk mereduksi variabel dari data yang sudah saya unduh. Itu dari dari metode yang saya gunakan ini atau PCA, itu saya bisa mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh atau variabel mana yang dominan di PC2, ataupun kita bisa melihat klaster individunya seperti wilayah mana yang paling mirip, seperti wilayah mana yang paling beda gitu. Dan juga saya akan mengetahui visualisasi plotnya itu lewat script plot, biplot, circle plot ataupun individual plotnya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke tutorialnya ya. Di sini saya sudah punya codingannya, dan sebentar kita bersihkan dulu. Nah, di sini yang pertama itu saya menggunakan library readxl. Ini gunanya untuk apa? Library readxl itu gunanya untuk membaca ataupun memanggil data yang akan kita impor. Nah, di sini akan saya impor data yang sudah saya unduh dari BPS Jawa Barat atau web Badan Pusat Statistika Jawa Barat. Di sini saya menggunakan data angka partisipasi murni. Nah, sebelumnya bagaimana sih cara mengimpor datanya itu? Nah, di sini kalian bisa lihat di sebelah kanan sini ada tulisan import dataset. Kalian pilih. Nah, karena saya mengimpor datanya itu berbentuk tabel ataupun Excel, jadi saya pilih dari from Excel. Nah, kita bisa pilih from Excel, lalu kita pilih browse. Di sini ada tulisan browse. Kalian tinggal browser dan masukkan atau impor data yang sudah kalian unduh ataupun yang sudah kalian simpan di perangkat kalian. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan, tinggal kalian impor saja datanya. Gitu, seperti itu. Nah, karena di sini saya sudah mengimpor datanya, jadi saya langsung ke tahap selanjutnya. Nah, di sini ada view data murni. Nah, data murni ini apa? Data murni ini nama objek atau nama data yang akan saya gunakan gitu. Jadi kan saya menggunakan data angka partisipasi murni. Nah, datanya ini saya namakan dengan data murni gitu. Nah, di sini kita lihat datanya. Kita run. Nah, lihat ya, di sini ada wilayah Jawa Barat, itu ada Sukabumi, Cianjur, Bandung dan seterusnya. Dan di sini ada kolom SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi kurang lebih di data saya ini ada 5 variabel atau 5 kolom ya. Nah, selanjutnya di sini akan mulai menganalisis dengan PCA, Principal Component Analysis. Yang pertama itu kita menggunakan library Factor Extra. Nah, fungsinya itu apa? Fungsi dari library Factor Extra ini adalah package untuk memvisualisasi hasil PCA nanti. Nah, makanya di sini sebelumnya itu saya menggunakan dengan library Factor Extra. Nah, selanjutnya di sini ada data aktif. Data aktifnya itu nama objek atau nama data pengganti dari data murni itu. Nah, di sini saya namakan dengan data aktif. Lalu saya masukkan data murni buka kurung 2:5. Nah, maksud dari 2:5 ini apa gitu? Maksud 2:5 ini karena di PCA itu dia
uh, metode atau analisis yang butuhnya angka. Jadi dia tidak butuh yang berupa karakter gitu. Kita butuhnya yang numerik. Nah, jadi saya ambil dari kolom 2 sampai kolom 5. Kan tadi total kolom data saya itu ada 5. Nah, yang pertama itu kan ada karakter dan 4 kolom lainnya itu tentang numerik gitu, modelannya numerik gitu. Nah, di sini karena PCA itu butuhnya yang angka ataupun yang numerik, jadi saya mengambil dari kolom yang 2 sampai 5, dari yang SD sampai perguruan tinggi saja gitu. Nah, lalu di sini kita akan melihat view data aktifnya. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini udah nggak ada nih. Kita lihat dari data yang sebelumnya. Di data murni sebelumnya kan ada wilayah-wilayahnya ya, ataupun dia berupa karakternya. Dan di selanjutnya ada yang berupa numeriknya gitu. Nah, di data aktif ini kita hanya butuh yang numeriknya saja ataupun yang variabelnya saja gitu. Kita tidak butuh yang karakternya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kita mulai menghitung PCA-nya. Nah, di perhitungan PCA ini kita membutuhkan library stats. Kurang lebih stat itu adalah package yang berisi fungsi dari PRCOM dalam analisis PCA ini. Nah, PRCOM itu sendiri itu artinya apa? PRCOM itu adalah dia berfungsi untuk menghitung atau menghitung data dengan menggunakan metode PCA ini gitu. Nah, di sini kita menggunakan library stats. Lalu selanjutnya ada YI itu atau kurang lebih nama objeknya, nama datanya nanti. Di sini kita ambil dari PRCOM. Nah, tadi yang saya bilang itu PRCOM itu adalah fungsi untuk menghitung PCA-nya nanti gitu. Nah, di sini saya menggunakan data aktif atau data yang sebelumnya ini, yang tadi ini ya, yang 4 kolom ini. Nah, di sini ada scale through. Apa itu scale through? Scale through itu adalah fungsinya untuk menyamakan skala semua variabel supaya analisisnya itu adil gitu, supaya analisisnya itu sama rata gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada print YI. Maksud dari print YI ini adalah hasil PCA-nya nanti itu akan disimpan di objek yang bernama YI ini gitu. Kita bisa lihat ya selanjutnya. Di sini kita run. Nah, di sini terlihat ya ada PC1, ada PC2, PC3 dan PC4. Di sini ada SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, ini adalah nama kolom ini, angka-angka ini dinamakan dengan loading matrix. Itu fungsinya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tiap variabel ke tiap prinsipal komponennya ini, atau PC1, PC2, PC3 dan PC4 ini. Nah, di sini itu ketika nilainya semakin besar, maka dia kontribusinya semakin kuat, dan ketika nilainya semakin kecil, itu kontribusinya juga semakin kecil. Nah, di sini di PC1 ini kita melihat yang paling besar itu ada di perguruan tinggi, lalu SMA dan selanjutnya SMP. Nah, maksudnya dari PC1 ini apa? Maksud dari PC1 ini berarti PC1 ini banyak menangkap informasi pendidikan menengah tinggi atau dengan perguruan tinggi gitu. Nah, pada PC2 itu yang paling berkontribusi kuat ada di SD dan SMA ya. Nah, maksudnya ini apa? Maksud dari PC2 ini adalah berarti PC2 ini lebih menggambarkan perbedaan antara tingkat pendidikan dasar dengan tingkat pendidikan menengah gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada PC3. Itu kita bisa melihat yang paling berkontribusi kuat atau nilai yang paling besar itu ada di SMP, dan yang kedua itu ada di SD. Nah, maksud dari PC3 ini adalah berarti PC3 ini lebih berfokus pada variasi yang tingkat khusus SMP gitu. Nah, selanjutnya di sini ada PC4. Maksud dari PC4 ini adalah sebelumnya di PC4 ini yang paling berkontribusi kuat itu ada di perguruan tinggi, dan yang kedua itu ada di SD. Nah, dari maksud dari PC4 ini adalah menyisakan variasi yang minor yang belum tertangkap di PC lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada visualisasi nilai agent. Ya, kita masuk untuk memvisualisasi nilainya.
Yang pertama itu kita menggunakan library Factominer. Library Factominer ini package yang digunakan untuk memvisualisasi nilai agent itu gitu. Nah, di sini kita menggunakan fviz_h. Nah, maksud dari fviz_h ini apa gitu. Jadi fviz ini itu digunakan untuk membuat grafik nilai agent dari objek PCA-nya, dari objek ini YI yang sudah tadi kita print ini dari objek yang di bawah ini ya. Nah, selanjutnya kita masukkan add labels true. Maksudnya ini apa? Nah, maksud add labels true ini adalah supaya di grafiknya itu nanti di angka persentasenya itu tetap berkontribusi dalam PC yang ditampilkan. Jadi yang ditampilkan tuh nggak cuman batang grafiknya tapi angka persentasenya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada Y-lim sama dengan C 0,50. Nah, maksud di sini apa? Maksudnya itu adalah ini Y-lim C 0,50 ini untuk mengatur batas sumbu Y dari 0 sampai 50 itu supaya grafiknya itu nggak kependekan ataupun kepanjangan gitu. Nah, di sini kita akan melihat hasil visualisasinya ya. Kita run. Nah, terlihat di sini ada hasil visualisasinya di script plot. Itu terlihat PC1 itu yang lebih dominan atau lebih berkontribusi lebih tinggi. Di PC2 itu yang berkontribusi kuat di urutan kedua. PC3 juga, dan PC4 itu terlihat kontribusinya yang paling lemah gitu. Nah, kita lanjut ke visualisasi plot variabelnya. Nah, apa sih rumus visualisasi plot variabel itu? Nah, di sini kita masukkan fviz_pca_var. Nah, maksudnya ini apa? Di sini fviz_pca_var itu digunakan untuk membuat grafik yang menampilkan variabel dalam bidang PC1 atau principal komponen 1 dan principal komponen 2. Nah, YI di sini kita masukkan tadi data yang sebelumnya yang di nomor 15 ini print YI. Lalu kita masukkan call var contrib. Maksudnya ini apa? Dari call.var sama dengan contrib itu adalah warna variabel yang ditentukan berdasarkan besaran kontribusinya atau kuatnya kontribusinya gitu. Jadi kontribusinya variabel itu terhadap komponen utamanya. Nah, jadi variabel yang kontribusinya itu paling kuat, maka dia warnanya akan lebih mencolok gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada gradient scales-nya. Nah, di sini saya kasih warna gradiennya, ada warna ini kurang lebih ada kode-kodenya, dan di sini ada REPL true. Nah, maksud dari REPL true itu apa? REPL true itu adalah supaya nanti nggak tumpang tindih variabelnya gitu. Jadi biar lebih tertata aja variabelnya gitu. Nah, kita run ya yang di sini. Nah, di sini terlihat ya udah variables atau dengan PCA, principal component analysis. Di sini kita bisa melihat bahwa panah yang paling panjang itu ada di SD. Lalu yang kedua itu ada di SMA. Lalu yang ketiga ada di perguruan tinggi, dan yang keempat ada di SMP. Nah, dari data ini, dari visual plot ini terlihat bahwa panah yang paling panjang itu artinya yang lebih berkontribusi kuat gitu. Berarti dari hasil plot ini kita melihat bahwa SD itu dia lebih kontribusinya itu lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Nah, lalu kita coba untuk memvisualisasikan plotnya itu dengan individu gitu, tanpa jadi individu itu bukan variabelnya gitu ya. Nah, di sini kita masukkan lagi fviz_pca_individual atau in, itu gunanya untuk membuat grafiknya. Nah, di sini ada call in cost2 itu sama dengan kayak yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia warnanya lebih mencolok atau lebih dominan, dia berarti dia termasuk kontribusi yang paling kuat gitu. Nah, di sini saya beri warna gradient juga kayak sebelumnya, dan di sini saya ketikkan REPL true supaya nggak tumpang tindih variabelnya, supaya nggak tumpang tindih individunya nanti. Di sini kita visualisasikan ya, kita run.
Nah, terlihat di sini ya, terlihat angka-angkanya, dan di sini juga warnanya beda-beda. Tadi yang ungu itu ungu itu warna SD yang paling berkontribusi kuat. Di sini kurang lebih juga banyak yang warna ungu ya. Nah, mungkin kalian bakal bingung, ini maksud angkanya ini apa ya gitu. Nah, tadi kalian ingat kan di yang data yang pertama kali itu saya ada 5 kolom atau ada 5 kolom. Itu kolom yang pertama itu ada wilayahnya, dan yang 4 kolom itu adalah angka atau variabel persenan data dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, di sini angka-angka ini adalah nama wilayahnya itu. Ya, kita coba cek ya. Tadi di yang pertama di data murni. Nah, di sini contohnya nih, ada yang angka 13. Nah, di sini ada Indramayu. Di sini ada angka 3. Itu ada Sukabumi. Di sini ada angka 4, Cianjur, dan seterusnya. Ini jadi angka-angka yang menyebar ini adalah posisi wilayahnya gitu, posisi wilayah dari data murni yang saya impor di awal tadi gitu. Oke, kita balik. Kita selanjutnya akan biplot atau plot PCA antara individu dan variabelnya. Jadi di sini plot individu sama variabelnya itu kita gabungkan jadi satu gitu. Nah, di sini saya menggunakan Evis PCA biplot atau yang rumus untuk membuat grafik diagramnya. Di sini kita masukkan data Y-nya. Nah, di sini ada color untuk variabel itu saya gunakan warna pink, dan di sini ada color untuk individunya saya gunakan warna dark green. Nah, di sini saya masukkan juga REPL true kayak sebelumnya supaya nggak timpang tindih variabel dan individunya gitu. Kita coba run ya. Nah, di sini terlihat ya. Mungkin agak nggak kelihatan ya warna pinknya ya. Saya ubah dulu deh. Warna ubah dark blue. Nah, mungkin lebih terlihat ya. Nah, terlihat kan di sini juga panahnya itu yang paling panjang menunjukkan itu ada di SD. Dan yang kedua itu ternyata ada di perguruan tinggi, dan yang ketiga ada di SMA, yang keempat itu ada di SMP. Jadi PCA atau Principal Component Analysis biplot ini itu gabungan dari plot antara individu dan variabel. Jadi di satu plot itu terdapat plot yang individu dan juga plot variabel itu untuk menunjukkan lebih jelas lagi gitu hasil plotnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada menentukan nilai agentnya. Bagaimana caranya? Nah, di sini dengan H-file. Nah, H-file sendiri itu adalah nilai yang untuk rumus yang menghasilkan nilai agentnya nanti atau agent values-nya nanti gitu. Nah, di sini kita masukkan rumusnya get atau mendapatkan agent value-nya. Nah, nanti di akhir itu H-file itu untuk nama objeknya nanti. Jadi di sini kita gunakan rumus get underscore agent value atau YI. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai agentnya dari data YI yang sebelumnya. Nah, lalu di sini kita print objek yang kita namakan tadi h.value. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat ya hasil agent value ada di dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dan dimensi 4. Dan kurang lebih yang lebih kontribusinya kuat itu ada pada principal komponen 1 dan principal komponen 2. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang sudah saya buat, yaitu analisis komponen utama atau PCA, Principal Component Analysis, pada data angka partisipasi murni tahun 2024. Nah, di sini poster yang saya buat itu yang pertama ada keywords-nya. Itu keywords yang bisa kalian search untuk data ini atau tentang tutorial ini adalah PCA atau Principal Component Analysis. Lalu ada analisis komponen utama, ada angka partisipasi murni, dan machine learning atau data analitik. Nah, yang selanjutnya di sini adalah latar belakangnya tentang data yang sudah saya
digunakan dalam metode PCA atau Principal Component Analysis. Nah, data yang dengan banyak variabel numerik seringkali menyulitkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau keterkaitan di dalamnya. Nah, biasanya kondisi tersebut itu menyebabkan interpretasinya yang kurang akurat dan memakan waktu jika analisisnya itu secara manual. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan analisis yang mampu mereduksi variabel menjadi bentuk yang lebih sederhana tanpa menghilangkan informasi penting di dalam data. Nah, metode PCA ini atau Principal Component Analysis ini salah satu metode machine learning yang berbasis statistika multivariat yang dapat memetakan variabel ke dalam komponen utama. Nah, sehingga polanya itu dapat terlihat lebih jelas dan lebih transparan gitu. Nah, analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tujuannya. Itu peneliti bertujuan agar dapat mereduksi 4 variabel pada data angka partisipasi murni menjadi beberapa komponen utama, serta mengidentifikasi pola kedekatan dan hubungan antara variabel maupun antar individu melalui visualisasi hasil PCA atau yang tadi saya contohkan di bplot itu gitu. Nah, selanjutnya di sini ada metodenya. Nah, metode yang saya gunakan itu adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan yang saya gunakan itu deskriptif kuantitatif dengan metode asosiasional. Karena analisis ini difokuskan pada hubungan antar variabel numerik. Nah, variabel ini terdiri dari 4 variabel numerik yang berskala, interval, dan rasio. Data ini diperoleh secara sekunder melalui dokumen data angka partisipasi murni. Nah, dan data ini saya dapatkan dari webnya BPS Jawa Barat ya, teman-teman. Nah, teknik analisis data yang saya gunakan itu adalah PCA atau Principal Component Analysis sesuai judulnya tadi, dengan proses standarisasi data, perhitungan agent value dan agent vector, serta pemetaan observasi dan variabel ke dalam ruang 2 dimensi. Nah, PCA ini mereduksi variabel menjadi komponen utama berdasarkan proporsi varian terbesar sehingga informasinya itu dapat dipertahankan secara optimal. Nah, analisis ini dilakukan dengan menggunakan software RStudio dengan paket foto ekstra untuk visualisasi hasilnya, dan ada juga stats maupun library read XL untuk membaca datanya tadi. Nah, di sini kurang lebih tadi data yang sudah saya hasilkan dari tutorial PCA-nya itu yang pertama ada script plotnya itu. Nah, kurang lebih di sini ada PC1, PC2, PC3, PC4, dan di sini ada variabel PCA, individual PCA, dan PCA bplot. Ini PCA bplot ini yang gabungan antara yang variabel dengan individual. Nah, kita lihat di sini. Hasil PCA menunjukkan bahwa komponen utama atau PC1, principal component, itu mampu menjelaskan 38,85% informasi variansi totalnya. Sedangkan pada PC2 atau principal component 2 itu menjelaskan 25,65%. Secara kumulatif, kedua komponen tersebut merepresentasikan 64,50% informasi dari total variabelnya. Nah, sehingga cukup tuh untuk menggambarkan struktur data secara representatif. Nah, berdasarkan kontribusi variabel, SMA itu menjadi variabel yang paling berpengaruh pembentukan PC1. Sedangkan yang SD, yang A itu lebih berpengaruh pada dominan PC2 atau principal component 2. Jadi, visualisasi script plotnya ini menunjukkan dominasi PC1 dan PC2 gitu. Sementara correlation circle-nya dan biplotnya itu memperlihatkan pola hubungan antar variabel serta kedekatan individu dengan variabel tertentu. Lalu, kesimpulan dan implikasi yang bisa kita dapatkan dari hasil codingan dengan data yang saya import tadi di sebelumnya. PCA ini berhasil mereduksi 4 variabel menjadi 2 komponen utama, yaitu tadi yang pertama ada SMA yang pada PC1 dan yang kedua ada SD pada PC2. Nah, PC1 itu didominasi oleh SMA dan PC2-nya dipengaruhi oleh SD, sehingga mempermudah identifikasi pola dan hubungan antar variabel berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, hasil PCA tadi itu bisa menjadi dasar evaluasi atau pengambilan keputusan berbasis data. Nah, khususnya untuk menentukan variabel pendidikan yang paling dominan serta
mengidentifikasi kelompok individu dengan karakteristik berupa. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk perencanaan program pendidikan dan pemerataan akses pendidikan sesuai dengan kebutuhan di setiap kelompoknya. Seperti itu. Nah, di sini ada referensinya. Nih, saya ambil dari BPS Jabar, Jawa Barat. Jadi, kalau kalian mau mungkin mencoba untuk menganalisis data menggunakan metode yang saya contohkan tadi, metode PCA atau Principal Component Analysis, itu kalian bisa ambil datanya di BPS atau Badan Pusat Statistika. Namun kalau misalnya kalian mau secara provinsi, kalian bisa ambil di Badan Pusat Statistika yang umum gitu. Jadi bukan yang tertentu. Kalau ini kan saya mengambilnya di BPS Jawa Barat.